Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Di dalam surat At-Tahrim ayat 11 Allah membuat sebuah gambaran tentang orang iman. Tokoh yang dikemukakan oleh Allah di situ menjadi gambaran adalah Ibu Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun. Bunyi ayatnya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah membuat gambaran terhadap orang-orang iman, yaitu istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ketika itu Ibu Asiyah atau istrinya Fir'aun berdoa, ya Allah, bangunkan untuk saya di sisimu rumah di dalam surga. Wa najini min fir'auna wa amali, dan selamatkan saya dari Fir'aun dan perbuatan Fir'aun. Wa najini minal qaumiz zalimin, dan selamatkan saya dari kaum yang zalim. Itu surat At-Tahrim ayat 11. Di ayat tersebut mengkisahkan secara singkat, nanti kita akan cerita agak panjang, diambil dari tafsir Ibnu Katsir. Di ayat tersebut Allah memberitahu bahwa hidayah itu memang hak prerogatifnya Allah. Haknya Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki dan juga menyesatkan kepada orang yang Allah kehendaki. Secara logika, Ibu Asiyah ini ya matinya dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena beliau adalah istrinya seorang raja kafir yang kafirnya itu luar biasa. Saking luar biasanya, saking besarnya kekafiran Fir'aun, hingga Allah mengawetkan jasadnya Fir'aun untuk pelajaran bagi umat yang hidup setelahnya. Allah berfirman, al-yawma nunajjika bibadanika litakuna ayatal lil alamin. Pada hari ini, maksudnya tanggal 10 Syuro itu, ketika Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, aku mengawetkan, menyelamatkan, maksudnya mengawetkan jasadmu agar kamu menjadi tanda kekuasaanku terhadap seluruh alam setelah kamu. Tapi ternyata ya, Ibu Asiyah diberikan hidayah oleh Allah dan diancam kematian, akan dibunuh oleh Fir'aun pun tidak bergeming. Padahal umur imannya belum ada 1 hari. Umur imannya itu sesaat saja, langsung iman, kemudian imannya mantap, diancam untuk kafir, tidak mau dan dibunuh oleh Fir'aun akhirnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sedikit bercerita tentang bagaimana sih caranya atau penyebab Ibu Asiyah binti Muzahim itu beriman kepada Allah. Jadi ternyata diceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dari seorang sahabat yang bernama Abul Aliyah, dia berkata imannya Ibu Asiyah itu sebab imannya pembantu di kerajaan Fir'aun. Diceritanya pada saat itu pembantu kerajaan Fir'aun sedang menyisiri anak perempuannya Fir'aun, tidak disebutkan namanya. Ternyata ketika sedang menyisiri, sisirnya itu jatuh di tangannya. Nah, kebetulan ketika sisirnya itu jatuh, terucap kalimat dari lisannya pelayan itu yang mengucapkan ta'isa man kafara billah. Artinya rugilah orang yang kufur pada Allah.
Nah, anaknya Fir'aun yang sedang disisiri itu mendengar kalimat tersebut yang di dalamnya ada lafaz Allah, rugilah orang yang kufur pada Allah. Dia berkata kepada pelayan itu, loh, ibu pelayan, apakah engkau memiliki Tuhan selain bapak saya? Setahu saya Tuhan itu bapak saya itu, Fir'aun itu. Kenapa engkau punya Tuhan selain bapak saya? Terus dengan tegas pelayan itu bilang, qalat rabbi wa rabbu abiki wa rabbu kulli syai' Allah. Dengan tegas dia mengatakan bahwa Tuhanku, Tuhan bapakmu, dan Tuhan segala sesuatu itu adalah Allah. Jadi bukan Tuhan segala sesuatu itu adalah bapakmu, bukan, tapi adalah Allah. Nah, kata dia, kullu syai'in wa iyahu a'budu. Jadi saya dan segala sesuatu itu menyembahnya hanya kepada Allah. Dia harusnya bapakmu ya juga nyembahnya kepada Allah. Saya nyembah Allah, bapakmu dan kamu juga harusnya nyembah kepada Allah. Setelah pelayan itu mengatakan bahwa Tuhannya dia, Tuhannya Fir'aun itu adalah Allah, langsung falatomatha bintu Fir'aun wa dorobatha wa akhbarat abaha. Langsung ditampar. Pelayan itu ditampar oleh anaknya Fir'aun, dipukul, dan anak itu langsung lari memberi kabar kepada Fir'aun. Bapak, itu pelayan yang menyisiri saya kok mengatakan dia punya Tuhan selain engkau, Bapak. Dia mengatakan rugi bagi orang yang kufur kepada Allah. Jadi dia punya Tuhan namanya Allah, Bapak. Nah, tadi saya tampar dia, saya pukul dia. Sekarang saya memberikan kabar kepada Bapak bahwa dia ternyata punya Tuhan selain engkau. Nah, langsung orang tersebut, pelayan itu dipanggil oleh Fir'aun dan dipaksa oleh Fir'aun untuk kembali menyembah Fir'aun. Fir'aun berkata, tak budina robban ghairi, kamu nyembah Tuhan selain saya ya? Dengan tegas si pelayan itu mengatakan, na'am rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai' Allah wa iyyahu a'budu. Wah, dengan tegas dia berkata demikian ya. Iya, Tuhan saya, Tuhan engkau, Tuhan segala sesuatu itu Allah, dan hanya kepada Allah saya menyembah. Saya tidak menyembah kepada siapapun, saya hanya menyembah kepada Allah. Tentu dong kalimat tersebut membuat Fir'aun sangat marah. Akhirnya Fir'aun menyiksa dia dengan cara Fir'aun membuat patok, jadi kayu dipatok itu, lalu dia diikat di patok tersebut ya, dibikin seperti salib, tangannya dua-duanya diikat, kakinya dua-duanya diikat. Kemudian Fir'aun itu melepaskan beberapa ekor ular supaya si pelayan itu takut dengan ular itu. Akhirnya pelayan itu akhirnya mau kufur pada Allah dan kembali kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun. Terus Fir'aun datang kepada pelayan itu setelah dia berikan siksa yang demikian. Ma'anti muntahiyatun, gitu kata Fir'aun. Gimana? Apa kamu mau berhenti nyembah Allah? Di luar dugaan ya, ternyata perempuan itu mengatakan kepada Fir'aun, Rabbi wa rabbuka wa rabbu kulli syai' Allah. Tetap dengan kalimat tauhidnya, Tuhan saya, Tuhan engkau, dan Tuhan segala sesuatu itu adalah Allah. Gusar dong, Fir'aun makin marah nih. Dia berkata, ini zabihun ibnaki fi fiki ilam taf'ali. Oke, jika itu maumu, anakmu akan saya sembelih di depanmu jika kamu tidak mengerjakan perintah saya. Ayo, mungkin kamu ditakut-takutin ular, nggak bisa. Oke, sekarang anakmu saya sembelih di depan kamu. Kamu saya ikat tetap, dan anakmu akan saya hadirkan di depanmu, saya sembelih, saya matiin langsung, saya bunuh di depan kamu. Gimana kira-kira? Perempuan itu berkata pada Fir'aun, iqdi ma anta qadin. Ya silahkan, kerjakan saja kalau memang engkau maunya begitu. Wah, luar biasa beraninya perempuan ini. Akhirnya Fir'aun betul itu. Fir'aun membawa anaknya
dibunuh di depan ibunya langsung. Tapi ajaib, Allah takdirkan ketika anak tersebut meninggal dunia, Allah buat ibunya itu melihat roh anak itu keluar dari jasad anak itu. Ternyata anak itu bilang begini kepada ibunya, "Absyiri ya ummah, fa inna laki indallahi minas sawab kaza wa kaza." Fasabarat. Jadi kata si anak tersebut, rohnya ya bilang, "Bergembiralah wahai ibu, ibu mendapatkan pahala besarnya seperti ini di sisi Allah. Udah, ibu tetap sabar aja." Akhirnya perempuan itu bersabar, tetap dia tidak kufur pada Allah, tetap dia dengan keimanannya, apalagi tadi diperkuat oleh nyawa anaknya itu yang berkata demikian. Si Firaun makin gusar ini, makin jengkel. Ini orang kok malah makin tegar keimanannya, nggak mau nyembah saya, tetap nyembah Tuhannya, padahal anaknya udah jelas-jelas dibunuh di depan dia ya. Terus Firaun bilang gini, "Anakmu masih ada satu lagi. Kalau kamu tetap nyembah Allah, akan saya sembelih lagi anakmu di depan kamu. Silahkan kau lakukan itu." Betul, anaknya didatengin, disembelih lagi, dibunuh di depan ibunya. Lagi-lagi rohnya anak yang kedua begitu keluar berkata hal yang sama, "Bergembiralah engkau ibu, engkau mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah." Akhirnya si perempuan itu tetap bersabar, karena kata anak yang kedua itu, "Bersabarlah wahai ibu, ibu akan mendapatkan pahala yang sangat besar." Ibunya tersenyum. Nah, ternyata proses pembunuhan dua anak pelayan itu dilihat oleh Ibu Aisyah binti Muzahim, istrinya Firaun, dan oleh Allah Ibu Asiyah binti Muzahim, istrinya Firaun, itu juga diberikan izin oleh Allah bisa melihat rohnya anak tersebut, berkata kepada ibunya. Spontan pada saat itu akhirnya Ibu Asiyah mengatakan beriman kepada Allah. Luar biasa, beriman kepada Allah. Jadi imannya Ibu Asiyah kepada Allah itu karena mendengar ucapannya anak dari si pelayan itu ya. Jadi yang pertama dibunuh itu yang nomor satu, kemudian yang nomor dua dibunuh. Nah, dua-duanya itu didengar oleh Ibu Asiyah. Nah, terus setelah Ibu Asiyah mengatakan beriman, Allah mengambil nyawanya pelayan itu. Jadi nggak lama kemudian pelayan itu meninggal. Di dua anak dan ibu pelayannya itu meninggal dunia, dan Allah masukkan ke dalam surga. Nanti pada saatnya hari akhirat dimasukkan ke dalam surga jaza. Tapi ini menyebabkan kemarahan yang sangat besar ya, kemarahan yang sangat besar bagi Firaun, karena ternyata Ibu Asiyah malah masuk ke dalam agama Islam. Kenapa Ibu Asiyah itu keimanannya langsung dahsyat, langsung kuat? Karena ternyata derajat surga yang Allah berikan kepada pelayannya Firaun itu diperlihatkan oleh Allah kepada Ibu Asiyah. Jadi Allah buka tutup tentang pahalanya pelayan tersebut. Jadi tidak ada aling-aling antara Ibu Asiyah dengan kedudukan atau tempat atau kemuliaan pelayan tersebut di surga. Ibu Asiyah benar-benar bisa ngelihat, sehingga Ibu Asiyah langsung beriman dan imannya sangat kuat sekali. Jadi imannya tambah, yakinnya tambah. Dan memang Allah memperlihatkan keimanannya Ibu Asiyah itu di depan Firaun. Nah, terus Firaun berkata kepada para pembesar-pembesarnya, "Apa pendapat kalian nih wahai pembesar-pembesarku? Ternyata istriku juga malah beriman kepada Tuhan yang disembah oleh pelayanku dan dua orang anaknya itu." Nah, terus mereka usul karena istri engkau
telah menyembah Tuhan selain Engkau, berarti dia telah khianat. Begini saja, buatkan saja juga dia patok, kemudian diikat di situ dua tangannya dan dua kakinya. Kita ikat, berikan siksa yang sama kepada pelayan itu. Engkau berikan siksa yang sama kepada pelayan tersebut, dan harus dibunuh juga kalau dia tetap menyembah kepada Tuhannya itu. Nah, diikat betul dan dipaksa untuk kafir Ibu Asiyah itu. Tapi ternyata Ibu Asiyah malah berdoa tadi di dalam surat At-Tahrim ayat 11 itu. Malah berkata, karena Ibu Asiyah sudah melihat derajat surganya pelayan, jadi mau nggak mau Ibu Asiyah pun pengen seperti itu, ingin seperti itu. Dia mengatakan, Robbi benili indaka baitan fil jannah, dan seterusnya. Ya Allah, bangunkan saya di sisi Engkau rumah di dalam surga. Nah, ternyata ketika Asiyah binti Muzahim berdoa seperti itu, pas sekali didengar oleh Fir'aun. Jadi tadinya oleh penjaganya Fir'aun, begitu berdoa demikian, Fir'aun datang, pas sekali Fir'aun mendengar. Terus akhirnya Ibu Asiyah tertawa senang ya, Ibu Asiyah tertawa senang karena benar-benar langsung Allah perlihatkan surganya itu, derajat surga itu, dan tidak membuat Ibu Asiyah itu takut sama sekali dengan Fir'aun karena sudah melihat derajat surga dia begitu tinggi di surga. Terus Fir'aun malah berkata, ala ta'jabuna min jununiha. Coba lihatlah itu, wahai pembesar-pembesar, apakah kalian tidak heran dengan kegilaan istri saya sekarang itu? Dia lagi sedang diikat dalam keadaan hampir mati, malah tersenyum, malah tertawa. Itu lihat istri saya sudah semakin gila dia, padahal dia sedang saya siksa malah tertawa. Dan akhirnya Allah genggam rohnya Ibu Asiyah, dan kemudian Ibu Asiyah mati syahid ya, dalam keadaan disiksa oleh Fir'aun, suaminya sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini, wahai saudaraku, walaupun orang kafir, tapi ketika Allah memberikan keimanan yang kuat, maka imannya tidak terpengaruh sedikit pun. Nah, bagi kita yang tinggal di lingkungan sama-sama Islam, sama-sama iman, ini bersyukur harusnya. Harusnya keimanan kita tambah kuat, karena banyak hal-hal yang bisa menyebabkan keimanan kita naik. Punya suami yang soleh menyebabkan kita atau Anda wanita harusnya tambah kuat imannya. Atau seorang laki-laki punya istri yang soleha, tambah bersyukur. Punya anak-anak yang juga nurut-nurut, agamanya baik-baik, tambah bersyukur dan imannya tambah kuat. Harusnya malah justru mengalahkan orang-orang yang zaman dulu imannya itu sesaat, tapi kemudian tidak ada ilmu dimasukkan, tidak ada pengajian-pengajian, ya hanya sesaat saja tapi imannya sangat kuat. Jika bicara tentang ini, wajar Ibu Asiyah itu kan diperlihatkan derajat surganya pelayan itu, bahkan derajat surganya dia. Kita pun sebenarnya sama. Derajat surga kita pun Allah sudah perlihatkan. Dengan cara apa? Dengan janji-janjinya Allah. Sebagai orang iman, kita harusnya memang percaya dengan janji-janji Allah 100%. Tidak ada keraguan sedikit pun. 1% pun, setengah persen pun, 0,00 sekian pun tidak ada keraguan terhadap janji-janjinya Allah. Contoh, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Surat An-Nisa ayat 13. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya itu mengalir beberapa sungai. Al-ayah. Harus yakin, berarti ketika saya menjadi orang yang taat kepada Allah dan Rasul, menjauhi larangan-larangan Allah Rasul, taat kepada perintah-perintah Allah Rasul, berarti saya memang sudah melihat surga saya berarti. Tambah lagi dalam surat At-Taubah Allah berfirman, Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah menukar diri dan hartanya orang iman dengan surga. Berarti hakikinya kita ini sudah punya surga. Asalkan kita mau melakukan diri dan badan diri kita dan harta kita memang untuk kesabilillah ketika sabilillah membutuhkan, karena hakikinya sudah ditukar dengan surga. Jadi tingkatkan kesyukuran kita dengan belajar dari orang-orang iman zaman dulu. Salah satunya adalah Ibu Asiyah binti Muzahim, sehingga keimanan kita makin kokoh. Dan jangan lupa selalu berdoa,
ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, atau ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Sehingga kita ketika nanti malaikat Israel mencabut nyawa kita atas izin dari Allah dalam keadaan husnul khotimah seperti tokoh yang barusan kita bicarakan, yaitu Asiyah binti Muzahim. Demikian, semoga Allah paring kepada kita semuanya husnul khotimah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.